Shalom saudara-saudara, kita berjumpa lagi di Renungan Harian Sulung. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena kita dapat sekali lagi kesempatan untuk menikmati kebaikan Tuhan di kehidupan kita. Saudara-saudara, sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, secara khusus kami berdoa Tuhan, kami mengucap syukur atas kesempatan pada saat ini yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau membuka hati kami Tuhan, agar kami dapat memahami dengan baik dan dapat menerapkan apa yang Engkau ingin sampaikan kepada kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, izinkan saya menceritakan sebuah pengalaman yang tidak lama terjadi, yaitu ketika saya mengetahui bahwa saya positif COVID-19. Jadi pada sekitar 2 minggu yang lalu, saya merasakan sakit tenggorokan yang sangat parah. Saya juga merasakan pusing-pusing, dan saya pun sering kedinginan dan berkeringat. Saya menjadi kesulitan melakukan tugas-tugas dan kegiatan setiap hari saya. Saya pun cemas terhadap keadaan saya karena sakit tenggorokan ini semakin parah dari hari ke hari dan membuat saya sangat sulit untuk berbicara. Kemudian pada tanggal 26 Februari kemarin, saya melakukan tes antigen. Alangkah kagetnya saya ketika saya dinyatakan positif COVID-19. Tetapi bukan kaget karena takut dengan sakit tersebut, tetapi saya terheran-heran. Kok bisa ya saya sampai mendapat penyakit ini? Padahal saya tidak keluar kemana-mana dan saya selalu melakukan prokes dengan baik. Saudara-saudara, di satu sisi saya tidak suka keadaan ini karena saya harus diisolasi mandiri di satu ruangan sendiri dan tidak boleh kemana-mana. Dan untuk memulihkan keadaan saya pun, saya perlu untuk mengonsumsi beberapa obat-obatan dan juga perlu melaporkan keadaan saya 3 kali sehari. Tapi di sisi lain, dengan melakukan isolasi mandiri ini, saya jadi teringat bahwa saya ini sedang melindungi teman-teman saya dari COVID-19 agar tidak tertular. Nah, saudara-saudara, saya dan kita semua sebagai seorang manusia tentu tidak lepas dari namanya sakit penyakit. Entah itu sakit yang ringan, sakit yang berat, yang mungkin sampai memerlukan kita untuk masuk dalam perawatan di rumah sakit, maupun sakit pada hati kita yang diakibatkan oleh keadaan mental kita atau keadaan apapun pada diri kita. Itu semua terjadi memang dalam perizinan Tuhan. Tetapi perlu kita ingat bahwa Tuhan mengizinkan hal tersebut untuk terjadi bukan karena Tuhan ingin hidup kita menjadi buruk. Bukan, saudara. Apa yang Tuhan izinkan terjadi, sudah Tuhan letakkan di dalam rancangannya yang indah, yang kita belum dapat pahami. Saudara-saudara, apabila kita melihat kisah Yusuf yang dibuang oleh saudara-saudaranya, dijual sebagai budak, lalu dimasukkan ke dalam penjara, semua itu mungkin terlihat buruk di mata manusia. Tetapi pada akhirnya, kita tahu Tuhan menggunakan semua hal yang telah terjadi pada Yusuf dan mengangkatnya sebagai orang penting di Mesir. Dan melalui Yusuflah banyak orang yang diselamatkan dari kelaparan pada masa itu. Itu semua merupakan rancangan Tuhan. Saudara-saudara, Amsal 3 ayat 5-6 berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri." Ayat ke-6, "Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Kiranya kesaksian saya dapat menjadi berkat bagi saudara-saudara. Dan mari kita memohon kepada Tuhan untuk memberikan kita kekuatan dan keteguhan melalui apa saja yang terjadi dalam kehidupan kita. Mau itu suka maupun duka, mau itu sehat ataupun sakit.
Dan kiranya kita menjadi semakin kuat di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Tuhan Yesus Kristus yang baik, sungguh di dalam kehidupan ini terkadang kami tidak memahami Tuhan apa yang Engkau rencanakan di dalam kehidupan kami. Mungkin kami mengalami kesulitan, mungkin kami merasakan sakit Tuhan, mungkin kami merasakan kegagalan. Tetapi kami yakin Tuhan bahwa ini semua adalah rancangan-Mu Tuhan yang sungguh amat agung. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang memberikan kami kekuatan Tuhan, Engkau memberikan kami keteguhan dan juga iman yang semakin kuat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kami semakin berpegang teguh hanya dalam tangan-Mu saja Tuhan, bukan melalui pengertian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.